Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan kami untuk membuka sebuah diskusi tentang topik pembahasan mengenai konsep keyakinan agama terhadap manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Aben Fernandes, Anggun Tri Astrid, Fitrah Anissa Az-Zahra, dan saya sendiri Rifka Anissa Wulandari. Rangkaian pembahasan materi yang akan disampaikan pada diskusi kali ini antara lain, yang pertama yaitu pengertian manusia, yang kedua komponen penting dalam diri manusia, yang ketiga tugas manusia dalam agama, yang keempat hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia, yang kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan. Materi yang pertama adalah pengertian manusia. Manusia adalah barang yang tidak terpisah, selalu berhubungan dengan apapun juga. Kita tidak dapat mengerti siapakah manusia itu, kecuali pertama sebagai serba terhubung dengan segala sesuatu. Kedua, dengan mengakui kesatuannya dengan segala sesuatu. Ketiga, dengan menunjuk hubungannya dengan alam semesta. Istilah filsafat modern dari total eksistensialis Gabriel Marcel, maka caranya manusia berada dapat disebut dengan yang pertama etre au monde, yang berarti ada di dunia. Yang kedua etre incarne, yang berarti ada yang mendaging. Dan yang ketiga geist in world, yang berarti ruh di dunia. Sementara menurut Friedrich Hegel, manusia itu berdialek. Dialektika atau dialektike merupakan percakapan dialogis yang mengikuti aturan tertentu. Awal mulanya, dialektika merujuk pada debat, menolak argumen lawan. Oleh karena itu, orang yang berdialektika tidak dapat membiarkan sesuatu tidak dipersoalkan. Pengungkapan ilmu pengetahuan secara gamblang mengakui bahwa manusia adalah binatang yang berpikir, makhluk beragama, makhluk berekonomi, hewan didik, dan lain-lain. Beda manusia dengan hewan yaitu menurut Zaki Yamani dalam bukunya Syariat Islam yang Abadi Menghadapi Tantangan Zaman, mengatakan ciri khas yang membedakan manusia dan binatang adalah masalah agama dan bukan pada akal budinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada makhluk hewan juga ditemukan unsur akal budi. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dan jauh dari sempurna. Pandangan anti Tuhan telah menurunkan martabat manusia ke tingkat kebinatangan. Walaupun akal budinya dikembangkan dengan hebat melalui berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Poin kedua adalah komponen penting dalam diri manusia, yaitu adalah jasmani dan rohani. Kodrat dan fitrah adalah rohani jasmani. Fitrah manusia yang jasmani itu manusia dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik. Fitrah manusia yang rohania menyebabkan manusia bisa mengadakan abstraksi, dapat mengerti dan memahami insting segala sesuatu yang mungkin ada, bahkan sampai pada jasa prima daripada segala yang ada di dunia ini, yaitu Allah. Kemudian saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu tugas manusia dalam perspektif agama. Nah, tugas manusia dalam perspektif agama ini ada dua yang paling utama. Yang pertama yaitu manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang kedua manusia sebagai khalifah. Nah, yang pertama manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah itu telah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah? Yaitu karena adanya proses terdahulu, dan dalam uraian proses terdahulu tersebut
dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia ini terdiri dari dua substansi. Yang pertama yaitu sebagai jasad atau materi, dan yang kedua yaitu roh atau imateri. Jasad manusia ini berasal dari alam materi atau saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepadanya, kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi atau biasa disebut sebagai sunnatullah. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di alam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia dan tunduk dan patuh kepadanya. Ini juga telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan karena itulah kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya atau alamnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah, yaitu hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah Allah. Nah, kata khalifah ini berasal dari kata khalf, menggantikan atau mengganti, dan juga kata khalaf atau orang yang datang kemudian, dan lawan katanya yaitu adalah salaf atau orang yang terdahulu. Nah, jadi arti dari khalifah ini adalah pengganti atau wakil. Dalam hal ini pengganti atau wakil Allah di muka bumi, dan dapat diartikan juga sebagai pemimpin. Nah, kemudian tugas-tugas kekhalifaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifaan terhadap masyarakat, dan yang ketiga yaitu tugas kekhalifaan terhadap alam atau natur. Nah, yang pertama yaitu tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri. Itu meliputi tugas-tugas yaitu untuk menuntut ilmu pengetahuan, yaitu artinya dia dapat dididik dan juga diajar, kemudian bisa mendidik dan kemudian mengajarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tugas kekhalifaan terhadap masyarakat, yaitu meliputi tugas-tugas yang pertama mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tugas kekhalifaan terhadap alam atau natur. Yang pertama meliputi tugas-tugas mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua itu menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga berbudaya berarti menggerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat, serta keagungan dan kebesaran ilahi. Nah, kemudian yang keempat saya akan menjelaskan yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Nah, gambaran bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna mungkin dapat dilihat dari kemampuannya untuk menentukan tujuan hidup, sedangkan binatang tidak mengetahui bagaimana cara untuk menentukan tujuan. Itulah bedanya antara manusia dan juga hewan. Nah, tujuan hidup manusia itu berdasarkan satu tata nilai yang memberikan corak pada seluruh kehidupan manusia, yang terdiri dari proses mengetahui, mengalami,
memikirkan, merasakan, dan membentuk sikap tertentu yang akhirnya tersusun pada suatu pola perilaku yang dapat menghasilkan karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun bersifat non-fisik. Nah, tinggi rendahnya derajat kemampuan dan sempit luasnya cakupan tergantung pada kapasitas otak itu dimuat dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Nah, melalui pusat susunan syaraf atau terletak pada sumsum tulang belakang sehingga memungkinkan seluruh anggota badan berfungsi dalam rangka pencapaian cita-cita, dan cita-cita tersebut seringkali diistilahkan dengan akhlakul karimah atau perilaku yang baik. Kesimpulan pembahasan materi pada diskusi kali ini adalah manusia itu bukan hanya ada, melainkan juga mengerti bahwa ia ada. Ia sadar tentang dirinya sendiri. Ia memiliki dirinya sendiri, seolah-olah dirinya sendiri itu ada di dalam tangannya. Bila ia bergerak atau berbuat sesuatu hal, maka ia sendirilah yang menjadi subjek bergerak atau berbuat ini dan itu. Ia mengerti, mengalami, dan merasakan, akulah yang berbuat demikian. Memang dalam tiap-tiap perbuatan manusia mengalami dirinya sendiri. Jadi, inilah pengalaman yang menjadi dasar pokok bagi segala perenungan kita. Aku ini ada, dan aku ini adalah aku. Manusia itu adalah rohani jasmani, yang berarti dua aspek dalam satu kesatuan atau kebulatan. Suatu ditunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal inilah yang disebut kodrat manusia, atau nature, the intrinsic principle of activity, the essence. Dalam ajaran Islam eksistensialis, daripada fitrah manusia yang rohaniah ini mempunyai unsur tanggung jawab ibadah kepada Allah dalam bentuk zakat fitrah, di samping zakat harta dari setiap manusia setiap tahunnya. Sekian pemaparan materi diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala ucapan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.